Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kiri Kitriana, nomor induk mahasiswa 34021900609. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Beberapa sistem informasi fungsional yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan. Dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Sistem informasi akuntansi berperan dalam proses mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, lalu dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Sistem ini berorientasi pada data kronologis setiap transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Adapun fungsi utama sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua adalah memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Adapun manfaat sistem informasi akuntansi, yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, lalu meningkatkan kemampuan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan sharing knowledge dan juga menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. 2. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Tugas pokok sistem informasi keuangan. Terdapat 3 tugas pokok untuk sistem informasi keuangan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dan yang terakhir adalah mengontrol penggunaan data. Adapun tujuan sistem informasi keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor cabang ke kantor pusat. Yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah sebagai upaya mencapai peningkatan laporan keuangan. Model sistem informasi keuangan. Ketiga tugas pokok tersebut ditampilkan sebagai subsistem output dalam sistem informasi keuangan. Sistem biasanya mempunyai pengaturan yang sama dengan yang digunakan untuk sistem informasi pemasaran dan manufaktur. Komponen input sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi atau pemrosesan data, subsistem intelijen keuangan. Komponen output sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Subsistem model sistem informasi keuangan.
Yang pertama, subsistem input. Terdapat 3 subsistem input, yaitu subsistem akuntansi atau pemrosesan data, subsistem audit internal, dan subsistem intelijensi keuangan. Subsistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Subsistem audit internal membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor. Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Subsistem output, terdapat 3 subsistem output, yaitu subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Subsistem peramalan melakukan peramalan jangka panjang, misal 5-10 tahun ke depan, untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Yang ketiga adalah subsistem pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Iji Muhammad Fauji dengan NIM 3402190605. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manufaktur. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran mesin, dan perkakas. Manufaktur, penjualan, perancangan proses, produk kontrol, pengiriman material, dan customer service. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Manfaat sistem informasi manufaktur. Manfaat digunakan sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil produk perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur telah menggunakan komputer sebagai alat untuk memprosesnya. Yang kedua, arsip lebih terstruktur karena menggunakan database. Dan yang ketiga, dengan menggunakannya sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi lebih cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah bahan baku yang terpakai. Dan yang keempat, setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang pengelolaan untuk menjadi informasi yang lebih berguna bagi departemen persediaan, departemen produksi, dan departemen kualitas, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Arianto dengan nomor induk mahasiswa 34021900611. Di sini saya akan menjelaskan poin 4 dan 5, yaitu sistem informasi pemasaran dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian,
promosi, dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. Prinsip-prinsip pemasaran marketing mix, yaitu 1. Ada produk. Produk adalah suatu barang dan jasa yang ditawarkan kepada pembeli untuk memuaskan kebutuhan hidup. Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran bisa berupa barang, jasa, ataupun gagasan. Lalu yang kedua, ada harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh elemen-elemen produk tersebut. Lalu yang ketiga, ada tempat. Tempat yaitu aktivitas perusahaan agar produk tersedia bagi konsumen, atau bagaimana mendistribusikan produk kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Poin kelima yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai, di mana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini juga adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Karakteristik informasi sumber daya manusia. 1. Yaitu timely atau tepat waktu. Yang kedua, ada akurat. Ketiga adalah ringkas. Yang keempat, relevan. Dan kelima adalah lengkap.